Makanannya tidak berubah. Ya. Jadi kalau misalkan dulu sebelum saum kita makannya jelek, yang haram dimakan, yang subat dimakan, yang israf juga dimakan gitu kan ya. Sesudah saum masih begitu, berarti kita saum ulang. Kalau sebelum saum kita suka menyakitkan omongan kita kepada orang lain, ya. Kemudian sesudah saum pun kita masih menyakitkan, berarti kita saum ulang. Ya. Kalau kita ibaratnya berjalan ke berhubungan dengan manusia yang lain, kesini membuat kekacauan, kesini membuat kekacauan, berarti kita saum ulang. Nah, yang saum begitu berbahaya. Harusnya kita seperti saum ulat. Tahu ulat? Ulat ya kalau bahasa Sundanya mah hilet ya. Ada yang suka dengan hilet? Tidak sama atuh. Ya, sama. Hilet itu banyak tidak disukai orang ya. Ular juga begitu, gitu kan ya. Karena lihat wajahnya, bulunya jijik gitu kan ya, bahkan kalau suka gatal kan. Gimana jalannya ulat? Pelentung. Tahu tak ini suka mana? Tahu jalan ulat gimana? Asa aneh ya, abang ulat begitu gitu. Saya kalau lihat ulat gini kayak takut Pak. Ya mah ulat orok, hilit orok. Bapak ulat. Lain hilit orok katanya, apa? Hilit kolot gitu ya. Nah jadi coba lihat apa yang dimakan oleh ulat. Daun apa? Kayak daun muda. Daun muda. Nah, suka yang muda ya? Yang muda aja. Jangan kamu. Bapak juga nggak ketang. Gitu ya. Nah, ulat mah yang dimakan daun muda terus gitu. Sangat tidak disukai oleh petani karena kan merusak tanaman. Tapi coba lihat ketika ulat saum. Ulat saum enggak? Saum. Berubah dirinya jadi apa? Kepompong. Diem aja. Nah, ini masalah tadi keinginan yang kuat. Jadi si ulat itu punya keinginan yang kuat untuk merubah dirinya jadi sesuatu yang lebih baik. Ya. Orang ulat yang punya keinginan yang kuat dan alasan yang kuat. Jadi si ulat juga punya keinginan yang kuat. Apa coba keinginannya? Ingin jadi kupu-kupu. Ingin jadi kupu-kupu dia ada. Ya. Dia punya alasan yang kuat, ingin jadi kupu-kupu. Ya. Maka ketika si ulat dari kepompong berubah, ya, dia istilahnya mah mengalami penderitaan itu. Setiap perubahan akan mengalami penderitaan. Dan setiap orang yang menderita, dia akan mengalami perubahan yang luar biasa. Pokoknya siapa saja. Ya, siapa saja yang dirinya siap menempa diri, ya, siapa saja yang dirinya siap ditempa dengan kesukaran, ya, ditempa dengan kesusahan, kepedihan, dan dia ridho dengan itu semua, ya, maka jangan heran kalau orang tersebut dia akan melesat, dia akan terbang, ya, dia akan seperti ibaratnya mah seperti anak panah, ya. Dia ditekan dengan berbagai cobaan, penderitaan, kesukaran, kesusahan, tapi pada titiknya nanti, ya Allah telah menyelesaikan semua. Begitu dilepaskan, dia akan melesat, ya. Dia akan melesat begitu. Nah, jadi jangan tidak mau tuh mengalami perubahan, ya. Seperti ulat tadi. Dan tidak boleh ada yang ditolong itu. Sebab ketika ekor ulat dari kepompong mau ke kupu-kupu, itu kalau kita bantu, kita kasihan ibaratnya ya kepada orang dibantu, dibukakan gitu. Itu bukannya hidup itu ulat tuh. Mati itu. Kirain bakal terbantu gitu. Ya, enggak. Jadi justru itu luar biasanya Allah ya. Jadi siapapun yang ridho dengan kepedihan, kepahitan, kesusahan, ya, sebenarnya itu seperti kita hidup makan jamu, air jamu. Tahu nggak jamu? Jamu itu pahit. Iya. Tapi apa? Menyehatkan itu.
Begitu diolah, sat. Begitu dia berubah jadi kupu-kupu, sat. Ya, lihat. Hampir kebanyakan orang suka dengan kupu-kupu. Ya, dari warnanya, dari bentuknya, ya. Bahkan kupu-kupu diidentikan dengan keindahan, gitu kan. Apa yang dimakannya? Sari bunga. Sari bunga. Beda nggak makanan kupu-kupu dengan ulat? Beda. Ya. Coba, ketika dia hinggap di sebuah pohon, merusak atau justru membantu? Membantu. Beda dengan ulat. Ulat mah kalau ada di pohon dia justru merusak. Tapi kalau kupu-kupu membantu. Ya. Balas budi ya. Balas budi. Dimanapun kupu-kupu hinggap tidak akan pernah mematahkan batangnya, daunnya, apalagi buahnya enggak. Justru dia membantu. Nah, saum ya di bulan ini seharusnya seperti saum bulan. Ya, kita merubah. Dan jangan tidak mau ya. Karena perubahan itu sebenarnya merupakan sebuah perubahan dari tempat yang aman, yang nyaman kepada tempat yang lebih aman dan lebih nyaman. Ya. Cuma memang seperti bayi lah, seperti bayi. Ya. Bayi kan hidup di dalam perut ya, dalam rahim. Ya. Tidak ada tempat yang paling aman dan nyaman ya kecuali tempat rahim. Rahim itu ya, tempat rahim itu makanya ketika seekor bayi seekor ya. Butir, Pak. Sebutir, bosnya sebutir. Apa coba? Bukan sebiji itu. Ya. Ketika seorang bayi keluar ya dari perut rahim seorang ibu yang penuh dengan keamanan kenyamanan, maka disebut juga rahim kan, tempat kasih sayang. Ya. Begitu lepas keluar di tempat kasih sayang dia menangis. Dia menderita. Karena dia menderita. Karena asalnya dia mendapatkan keamanan kenyamanan ya. Begitu keluar dia nggak ada lagi tempat itu. Tapi kan apa yang akan terjadi kalau misalkan bayi nggak keluar sampai dengan 12 tahun di dalamnya? Bahaya. Betul tidak? Bahaya. Harus keluar. Ya. Jadi perubahan itu mutlak harus terjadi. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Ya, ya. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Perubahan mah sebuah kemutlakan, kemestian. Ya. Coba kalau Aris tidak berubah-ubah dari bayi sampai sekarang, kelakuan bayi aja gitu, ya kan misalkan orang lain, betul tidak? Tapi ketika bayi itu menangis itu sebuah proses dan itu malah alamiah, ya. Nantinya dia akan begitu membesar, dia akan lebih nyaman, ya, melebihi nyamannya hidup di dalam perut. Dan sebenarnya itu adalah makna hijrah. Ya, makna hijrah. Hijrah itu adalah perubahan kan? Perubahan, ya. Di Mekah tersiksa, ya. Di Mekah tidak bisa bergerak, maka pindah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ada Pak Kades ini. Pak Kades. Alhamdulillah, Pak Kades. Pak Kiai zaman. Siapa? Alhamdulillah. 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 Aduh, kebetulan ini sedang pada ngumpul nih. Iya. Sedang ngobrol biasa ya. Biasa aja. Jadi mengganggu tuh ya. Gitu. Ini Kang Aris lagi ada masalah. Gitu. Biasa curhat anak muda. Iya, ini kebetulan kemarin saya udah janji ya. Oh iya, makanya apa? Mau memberikan ini. Oh, tuh kan. Kebetulan hari ini barangnya ada ya, kebetulan saya ada. Semua warga dikasih Pak Kades? Insya Allah. Ada jatahnya gitu Pak. Ini Pak Kiai. Nah ini. Terima kasih Pak. Makanya ada kayak ini teh belum masuk. Oh iya ganti nah ini sama ini. Ya digantilah Pak Aris. Adik kirain tadi mah Pak Hendi teh pasukan dari Mesir, pasukan dari Firaun itu. Ya silakan dipakai. Siap. Pokoknya ini setiap ada kumpulan-kumpulan begini Harus pakai Pak ya? pakai lah. Kalau jarak gimana? Pak Kades ini Jaga. kita aman kalau jarak Aman segini? di sini, Kades. Ya insya Allah aman lah. Sudah dibicarakan Pokoknya
minimalkan gitu ya. Itu diminimalisir 1 meter jarak. Ya. Oh gitu. Ya, tuh pas gini. Iya. Ya intinya mah jaga-jaga lah Sama. supaya tidak menyebar begitu. Walaupun ya insya Allah Sekarang gimana? Sekarang itu kebalik itu tempatnya. Aduh, ini mah kayak ini harusnya di sini begini. Begini. biasa pakai itu, saya pakai sarung. Oh, biasa pakai sarung, Pak. Pakai sarung. Ya. bagus Biasa. pakai sarung. Nah, gitu, Pak. Seperti itu ini pakainya. Nah, gitu. Gimana nyaman Mas Hendi? Alhamdulillah tuh. Daripada pakai sarung mendingan pakai itu. Ya. Tadinya kalau pakai sarung mah bisa dipakai itu gitu ngambil jambu. Wah, iya. Nah, ini mah ini bahaya tuh. Intinya mah yang kemarin saya sampaikan itu mudah-mudahan dengan pembagian ini ya kita semakin bisa memaksimalkan usaha supaya tidak. Tapi di desa kita aman ya, Pak ya? Insya Allah Pak, Pak Kiai. Ya mudah-mudahan lah ya penyakit ini segera diinikan oleh Allah. Amin. Terus tadi kita sedang ngobrol Pak Kades gitu teh. Oh, gitu. Ya silakan dilanjut materinya Pak. Oh, iya. Lanjut jangan. Boleh kalau Enggak apa-apa Pak Kades. Oh mangga. Iya. Saya juga mau ikutan dengar. Oh, siapa itu? Dengerin. Pak Kades. Itu Pak Kades jangan begitu. Betulin, Pak. Ya. Nah, jadi perubahan itu sebuah kemestian. Dan setiap perubahan pasti akan mengalami yang namanya kepedihan atau kesusahan atau penderitaan. Itu mah lumrah ya. Karena memang sesuatu juga nanti akan ada gantinya lebih baik gitu. Seperti hijrah ya, hijrah Nabi gitu kan. Coba kalau misalkan tidak pindah-pindah dari Mekah ya kan bisa bahaya ya. Makanya ketika Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah gitu kan ya, kan perjalanannya sudah berat, menyusahkan. Setiap perubahan itu pasti menyusahkan dan menyesakan gitu ya. Perubahan itu menyusahkan dan menyesakan gitu. Ya tapi harus berjalan untuk sesuatu yang lebih baik, tentu yang lebih baik gitu ya. Nah itu jadi ke Aris ya harus mau berubah ya, harus mau berubah dari perbesar zona nyaman kita ya karena berubah itu untuk memperbesar ruang nyaman, zona nyaman kita. Dan perubahan adalah sebuah kemestian ya, semua ini kita akan berubah. Nah karena kata Nabi juga kita harus mau berubah. Apa kata Nabi? Kata Nabi kan begini, manusia yang baik itu adalah manusia yang berubah dari hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, gitu kan? Manusia atau orang beriman atau kita akan dianggap rugi kata Rasulullah jika hari ini sama dengan hari kemarin. Jika amal kita itu hari ini sama dengan kemarin itu rugi. Nah dalam saum ini ya, awas nih. Tadi tadarus tidak? Berapa juz? Berapa juz habisnya? Kalau hari ini 1 juz, ya. Kalau ibaratnya kemarin 1 juz tadarus, hari ini 1 juz, rugi kita tuh. Rugi minimal 1,5 juz ibaratnya. Pokoknya bertambah. Jangan sama dengan yang kemarin gitu. Jangan sama dengan kemarin. Ya, kalau sama kita rugi. Minimal tambah sedikit lah gitu. Nah, yang celaka gimana? Kalau hari ini amalnya lebih jelek dari yang kemarin gitu ya. Nah, jadi perubahan mah sebuah kemestian. Dan itu sudah ditentukan kan dari Allah tadi juga kan. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri gitu. Jadi ini sudah ketentuan dari Allah ya. Jadi perubahan harus berubah. Karena apa? Karena diri kita sudah diberikan potensi oleh Allah. Potensi. Ya. Siap berubah? Insya Allah siap Pak. Nah, jadi syaratnya apa? Berarti saya harus menghilangkan ego diri sendiri. Nah, ada nih Ada niat niat yang kuat. Niat yang kuat. Terus
ada keinginan, alasan yang kuat. Temukan alasan yang kuat. Sepanjang kita tidak menemukan alasan yang kuat, kita tidak berubah. Kenapa berubah? ya. Maka kita tidak akan melakukan perubahan yang sebenarnya. Kesananya poles dengan ilmu, Ya. poles dengan metode, ya, poles dengan kesabaran dan lain sebagainya. Ya. Jangan gengsi Kak Aris. Siaplah, insya Allah nanti saya coba untuk merubah niat kembali lah, demi perubahan yang lebih baik lah. Mungkin kayaknya Ya. kalau ada sedikit-sedikit hal-hal yang menyakitkan mah atau yang menjadikan Harus wajar, Pak, terima, ya. wajar, ya. Kita harus siap dengan karena setiap kepedihan, setiap kesusahan, setiap hambatan, kalau kita ridho menerimanya, itu akan seperti mutiara loh. Tahu nggak mutiara? Itu yang namanya mutiara itu kerang itu ya ketika menjadi mutiara itu kan asalnya ada pasir yang masuk ya. Kemudian dibalut dengan lendir-lendirnya itu. Nah, itu bukan tidak sakit tuh si kerang itu. Hanya tidak bisa ngomong saja. Ya. Tapi si pasir itu dibalut dengan lendirnya, ya lendir yang lembut. Jadi ketika kita ada kepedihan, diterima dengan keikhlasan. Ikhlas, sabar, istiqomah tambah lagi, ikhlas, sabar, istiqomah, ikhlas, sabar itu, wah, bakal jadi mutiara. Jadi mutiara itu, mutiara kehidupan. Sip, ya gitu ya. Ya, terima kasih Pak Kiai. Sudah cukup ya? Insya Allah cukup. Nanti Bisa kalau- dipahami? Insya Allah saya Siap paham. berjuang, Siap. ya. Insya Allah. Siap menderita, Insya Allah siap susah, Siap. siap sabar, Siap. istiqomah, Istiqomah. ikhlas, Ikhlas. bakal maju. Didoakan ke Bapak. Terima Oh iya kasih Pak ini Kiai. Pak Kiai. Pak Kades, Ya, berkaitan gimana? dengan warga kita, Ya. Kang Ramlan, kan kemarin istrinya sudah melahirkan. Katanya mau ada acara akikah. Akikah kapan? Nah, itu belum tahu Pak informasinya lagi. Ya. Nah, kemarin saya ngontrol, Siap. tapi dombanya mah sudah ada Wah itu. Sudah ada? Sudah ada. Pak Isan tadi kedengar gegerewekan saja. Tahu gegerewekan? Gitu juga kayaknya. Gimana Bang? Kira-kira Bang? Ada ini. Ya, saya lagi memastikan dombanya supaya aman gitu di sana. Ya. Siap lah. Ya, siap. Bisa terlalu malam ah. Ya, siap. Cukup ya? Ya. Kita alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.